Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Kumalasari dalam kegiatan KKNT Kersodharma YIN Surakarta pada minggu kedua. Adapun kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah melakukan analisis akar masalah yang ada dalam kehidupan masyarakat. Adapun permasalahan yang saya temukan, yang pertama yaitu dalam aspek pendidikan. Dapat dilihat dalam video bahwa sangat banyak anak yang merasa bosan pada pembelajaran daring ini, sehingga anak-anak lebih memilih untuk bermain game maupun bermain bersama teman-temannya. Serta ditemukan banyak keluhan orang tua yang tidak sanggup untuk mendampingi anaknya melakukan pembelajaran daring. Setelah yang saya temukan, yang kedua yaitu dalam aspek kesehatan. Kurangnya edukasi mengenai COVID-19 di kehidupan masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik di kalangan anak-anak, dewasa, maupun lansia. Permasalahan yang ketiga yaitu tidak adanya pemahaman masyarakat mengenai dampak sampah terhadap lingkungan yang masih termasuk pada wilayah cagar budaya Situ Sangiran, sehingga masih terdapat masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Permasalahan yang terakhir yaitu dalam aspek agama. Banyak ditemukan kegiatan TPA yang dihentikan karena adanya pandemi COVID-19, serta kegiatan sekolah yang dilaksanakan secara daring sehingga program tahfidz pun dilakukan dari rumah. Namun, banyak ditemukan keluhan dari orang tua yang merasa tidak mampu mendampingi anaknya dalam melaksanakan program ini. Kemudian, kegiatan kedua yang saya lakukan pada minggu kedua ini adalah melakukan analisis solusi untuk memecahkan permasalahan. Adapun proses analisis yang saya lakukan ini tidak dapat terlepas dari beberapa tokoh masyarakat yang saya jadikan sebagai tim inti dalam pelaksanaan KKNT Kersodharma di desa saya. Adapun beberapa tim intinya diantaranya adalah yang pertama Bapak Jiman, yang kedua Bapak Didi, selaku tokoh yang mengerti seluk-beluk dan karakteristik masyarakat di desa ini, serta mampu mengarahkan dan memberi bimbingan saya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan KKNT Kersodharma. Selain kedua tokoh tersebut, saya juga mengajak beberapa remaja masjid untuk membantu dalam proses pelaksanaan kegiatan KKN, serta salah satu remaja yang ada di desa saya, yaitu Eki Putri, untuk membantu dalam proses dokumentasi. Berdasarkan hasil diskusi bersama beberapa tokoh masyarakat, adapun program kerja yang saya lakukan untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat yang pertama dalam aspek pendidikan adalah melaksanakan program pendampingan pembelajaran daring agar lebih memudahkan orang tua dalam mendampingi anaknya belajar. Program kerja yang kedua yang saya lakukan yaitu dalam aspek kesehatan. Kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat dengan sasaran anak-anak, masyarakat yang sudah dewasa, dan juga lansia agar semua lapisan masyarakat dapat memahami dampak COVID-19 ini. Yang ketiga yaitu program kerja dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial ini, saya melakukan gerakan sedekah sampah sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan yang masih termasuk pada wilayah cagar budaya Situ Sangiran. Adapun tahap dalam melakukan gerakan sedekah sampah ini, yang pertama yaitu mengumpulkan sampah dari rumah masyarakat. Yang kedua yaitu disortir, dan yang ketiga dijual, yang kemudian hasil penjualannya ini didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan atau kepada kegiatan TPA. Sehingga gerakan sedekah sampah ini tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan sekitar tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya adalah dalam aspek agama. Dalam aspek agama ini, saya melakukan kegiatan pendampingan baca tulis Al-Quran dengan sasaran utama anak-anak dan juga keluarga yang memiliki keinginan untuk belajar. Sehingga pada masa pandemi ini, anak-anak tetap dapat belajar walaupun kegiatan TPA dihentikan. Nah, dari beberapa kegiatan yang saya lakukan tersebut, saya mengambil penentuan isu prioritas dan tema KKN berupa penguatan sumber daya manusia dan pelestarian wilayah cagar budaya Situ Sangiran dalam aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan agama pada masa pandemi COVID-19.
Berikut ini merupakan deskripsi singkat mengenai rencana kegiatan yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu melakukan program pendampingan belajar dan permainan edukasi bagi anak-anak. Selain itu, saya juga akan melakukan kegiatan sosialisasi COVID-19 dengan sasaran anak-anak, kemudian masyarakat yang sudah dewasa dan juga lansia. Selain itu, kegiatan ketiga yang akan saya lakukan yaitu melaksanakan kegiatan gerakan sedekah sampah serta melakukan pendampingan baca tulis Al-Quran dengan sasaran anak-anak dan keluarga yang memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran.